Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Kisah ini saya ambil dari buku, Kisah 25 Nabi dan Rasul, yang disusun oleh Muflihun Hasan dan berbagai sumber lainnya. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang berasal dari berbagai warna dan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan bentuk yang sempurna dan memberinya akal, hawa nafsu, dan kehendak bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Adam alaihissalam ilmu tentang nama-nama benda di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan. Semua malaikat bersujud kecuali iblis, yang menolak karena merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Iblis adalah salah satu dari golongan jin yang sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena kesombongan dan keangkuhannya, ia menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusir iblis dari surga dan mengutuknya menjadi terkutuk sampai hari kiamat. Iblis meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia bisa menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis, tetapi juga memberi janji bahwa siapa saja yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamat dari tipu daya iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Hawa sebagai pasangan hidup dan penolong bagi Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dalam surga dan memberi mereka kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan di sana, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang iri dan dengki terhadap Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, mencoba untuk menipu mereka agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa pohon yang dilarang itu adalah pohon keabadian, yang jika dimakan akan membuat mereka hidup selamanya. Iblis juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia adalah penasihat yang baik bagi mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tertipu oleh rayuan iblis dan akhirnya memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah berbuat salah dan merasa malu karena aurat mereka terbuka. Mereka segera mencari daun-daun untuk menutupi aurat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dan menegur mereka dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi sebagai tempat ujian dan cobaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu mereka bahwa di bumi mereka akan mendapatkan musuh, yaitu iblis dan pengikutnya, yang akan berusaha untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan harapan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bahwa jika mereka bertaubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa mereka dan memberi mereka petunjuk untuk kembali ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa kalimat taubat yang bisa ia ucapkan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dan memberi mereka rahmat dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Adam alaihissalam mukjizat berupa kitab suci yang pertama, yaitu Suhuf Adam, yang berisi ajaran-ajaran tentang tauhid, ibadah, dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Adam alaihissalam kekuasaan atas makhluk-makhluk lain di bumi, seperti binatang, tumbuhan, dan mineral. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa kemudian memiliki banyak anak cucu yang menyebar di seluruh penjuru bumi. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara hidup yang baik. Nabi Adam alaihissalam juga membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama di bumi, bersama dengan putranya, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam wafat pada usia 930 tahun. Ia dimakamkan di Bukit Abu Kubais, dekat Ka'bah, oleh putranya, Nabi Syits alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah bapak dari seluruh manusia dan teladan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.